Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar, NIM 51904111170. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu pengulangan dan yang kedua yaitu pengkondisian di dalam PHP. Nah, untuk yang pengulangan yaitu ketika kita ingin mengerjakan blok program tanpa harus menulis ulang skripnya. Jadi ketika kita ingin menuliskan program dengan banyak skrip yang berulang-ulang, maka kita hanya menggunakan rumus ini saja. Nah, di dalam perulangan ini kita akan belajar mengenai yang pertama yaitu for, yang kedua while, dan yang terakhir do while. Dan untuk pengkondisian tersendiri, kita akan bahas beberapa yaitu if dan else, if lalu else, dan yang terakhir yaitu switch. Nah, yang pertama langsung saja yaitu yang pertama kalian buka di file manager, setelah itu kalian cari folder exam, setelah itu kalian buka di folder htdocs. Nah, di sini kalian buat folder yang namanya latihan 1 ya, seperti ini ya, yang sudah saya buat tadi. Oke, selanjutnya setelah ini kalian buka text editor, yaitu Sublime bisa, terus Notepad++ bisa, dan Visual Studio juga bisa. Nah, langsung saja ya, kita ketikkan dulu sintaknya PHP ya. Oke, ini kita simpan terlebih dahulu di dalam folder yang sudah kita buat tadi, yang di exam, terus htdocs, terus di latihan 1. Nah, kita simpan di sini dengan nama kita tuliskan .1.php ya, jangan lupa .php-nya. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, setelah ini kasih komentar terlebih dahulu. Kita belajar mengenai pengulangan. Di dalam pengulangan kita akan belajar yaitu for, yang kedua while, dan yang terakhir do while. Oke, selanjutnya untuk yang kita menggunakan perulangan yang for. Nah, yang pertama kalian ketikkan for. Lalu di dalam for ini, di dalam buka kurung ini, kita masukkan ada 3 bagian. Yang pertama yaitu inisialisasi, yang kedua adalah kondisi terminasi, dan yang ketiga adalah increment dan decrement. Inisialisasi ini kita menentukan variabel awal untuk pengulangan. Lalu di kondisi yang kedua, kondisi ini digunakan untuk memberhentikan pengulangannya. Dan yang terakhir increment dan decrement ini supaya pengulangan bisa melakukan ke depan atau mundur ke belakang. Intinya lajunya seperti itu. Oke. Selanjutnya di dalam ini kita masukkan, itu biasanya menggunakan $, dan I variabelnya. Kita isi dengan nilai awal, biasanya yang sering dipakai itu sama dengan 0, tapi ada juga yang menggunakan 1. Tapi yang sering digunakan adalah 0. Setelah itu menggunakan di sini titik koma, lalu spasi, selanjutnya kita masukkan bagian di sini yang kedua yaitu bagian kondisi. Misalkan saya ingin mengulangkan sebanyak 5 kali. Nah, saya tuliskan dengan $,
I kurang dari 5. Jadi nilai awal I adalah 0. Selama I lebih kecil daripada 5, maka akan melakukan pengulangan terus-menerus sampai dengan I sama dengan 5. Nah, untuk yang terakhir, yang dimaksud intermen dan determen ini jangan lupa kasih titik koma ya. Setelah itu kita masukkan $, I. Nah, plus supaya I-nya nambah terus-menerus. I plus ini berguna untuk mengecek I-nya sudah sampai 5 kali atau belum. Jika belum, maka akan menambahkan sampai dengan 5 kali. Dan jika sudah sampai dengan 5 kali, maka I tersebut akan berhenti. Lalu setelah ini kita batasi dengan kurung kurawal buka tutup. Nah, ini kegunaan kurung kurawal buka tutup ini digunakan untuk menandai bagian mana yang mau diulangkan. Misalkan saya tuliskan di sini echo Anwar. Nah, kata-kata ini akan diulang sebanyak 5 kali. Nah, setelah seperti ini, kita buka di bagian kita membuka web dulu untuk mengecek yang ini tadi. Nah, jangan lupa sebelum kita mengetikkan di sini kita hidupkan dulu Apache dan MySQL di exam controller. Nah, setelah seperti ini kita ke browser lalu ketikkan localhost. Nah, kita buat apa folder yang tadi, lalu kita tekan enter. Nah, kita kan tadi sudah membuat folder file dengan nama satu. Lalu kita klik ini saja. Mungkin ada yang salah dengan kita ulangi lagi. Nah, seperti ini ya. Jika kita ingin membuat tulisannya ke bawah, maka kita kasih tag HTML untuk spasi ke bawah, yaitu kasih BM. Kita tutup. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita simpan. Setelah itu kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita ke latihan yang kedua. Oke, untuk yang pertama, ini kan untuk latihan 1. Kita untuk latihan 2 kita buka file yang baru. Nah, setelah itu kita masukkan dulu sintak PHP-nya. Nah, sintak PHP kita masukkan PHP lalu ini. Untuk mempermudah ini kita simpan dulu di folder yang sama, yang untuk kayak latihan 1 kita beri nama latihan 2.php. Kita save. Oke, setelah itu nah di sini saya kasih komentar dulu. Di sini kita akan belajar mengenai pengkondisian atau nah, gejalanya ini terdapat yaitu if else dan yang terakhir yaitu switch. Nah, untuk yang if ini tersendiri, misalnya saya mempunyai variabel $, x sama dengan 5.
sama dengan 10. Nah, terus saya cek menggunakan if buka kurung tutup kurung. Di dalam kurung kita masukkan kondisi. Di dalam kurung ini kita masukkan kondisi yang mau kita cek. Misalnya yaitu $, X sama kurang dari 20. Kurang dari 20. Jika true, maka lakukan apa yang ada di dalam kurung kurawal tersebut. Nah, kita di sini masukkan dengan kurung kurawalnya. Nah, di sini ya. Di sini spasi kurung kurawal. Kita tuliskan echo kurung benar. Setelah ini kita jangan lupa kasih titik koma. Nah, setelah itu jangan lupa di save. Setelah itu kita ke sini, ini dikembalikan dulu. Nah, di sini, nah ini kan sudah keluar latihan 2 kita. Nah, maka jika kondisi tersebut bernilai true atau benar, maka yang diproses yaitu akan mengeluarkan tulisan yang benar. Nah ini. Nah, selanjutnya yaitu kalau kita ingin mengasih 2 pilihan. Nah, di sini kita menggunakan yaitu yang namanya else. Nah, di dalam else ini sendiri kita jangan lupa ya, else ini kasih if. Nah, di dalam ini kan seperti tadi kita kasih kurung kurawal. Belum ini belum menggunakan if. Nah, else seperti ini kan. Lanjut kita ke kasih buka dulu, buka kurung kurawal. Nah, di bawahnya kita masukkan echo buka kurung, kita tuliskan salah. Kita masukkan di sini di apa ini di variabelnya, kita tuliskan sama dengan 20. Jangan lupa save dulu. Nah, setelah itu kita membuka ke latihan, terus kita refresh. Nah, bentar. Oh ya, maaf ini kurang titik koma ya. Nah, kita save. Setelah itu kita ke sini. Nah, maka dia akan menampilkan kata salah. Karena di dalam sini ini kan 20 sama kurang dari, ini kan if-nya sama dengan kurang dari 20. Sedangkan variabelnya 20. Jadi otomatis jika nilainya false, maka yang akan dikerjakan yaitu yang di else bawah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.